Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dalam rangka khotbah dan perenungan kita saat ini terdapat dalam Kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kini Engkau bawa kami dengan kesempatan yang indah ini untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami firman yang menghidupkan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, beri kami pengertian agar setiap firman yang kami baca dan renungkan bersama dapat kami mengerti dan oleh kekuatan daripada-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Mari kita membacanya dan saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah kita masing-masing. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah, memuji memuliakan namanya, dan saat ini kita diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beragam peristiwa telah mewarnai perjalanan kehidupan umat Tuhan yang adalah gerejanya. Dan salah satu di antaranya yang sedang kita alami saat ini, di mana
mewabahnya virus corona. Dan wabah ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Berpengaruh bukan hanya dalam satu aspek, tetapi berpengaruh dari banyak aspek kehidupan kita. Banyak di antara kita yang oleh wabah ini akhirnya kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan, ada yang usahanya ditutup, ada yang tetap berjalan tetapi penghasilannya menurun drastis. Dan masih banyak lagi pengaruh yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bagaimana keadaan dunia ini yang kelak akan dialami. Sebagaimana keyakinan kita, sebagaimana iman kita berkata bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin di benak kita, di pikiran kita, di hati kita, mulai ada rasa takut, mulai ada rasa was-was, mulai ada rasa, aduh, ini sudah petanda-tanda. Karena di bagian lain firman Tuhan sudah mengatakan semuanya ini akan terjadi. Akan ada peperangan, akan ada gempa bumi, bencana alam yang besar lainnya pun akan terjadi. Dan semuanya itu sudah terjadi. Dan sekarang ini ada hal yang sedang terjadi juga yang oleh sebagian besar orang mengatakan ini adalah bukan bencana lokal, tetapi inilah bencana internasional. Wabah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam pandemi ini, kita dihantar untuk lebih peka lagi melihat keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Bersyukur, lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan bahwa kejadian itu akan terjadi, tetapi kasih Tuhan akan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan akan tetap menjadi bagian kita. Mengapa demikian? Mungkin sebagian orang berpikir, ini semua bikin ancur nih dunia, ini bumi, kau mau bilang le kasih Tuhan, Tuhan semua bikin ancur. Bukan seperti itu, tetapi coba kita baca lagi ayat demi ayat dalam pembacaan tadi. Dari Wahyu pasal 8, ayat 6 sampai ayat 13. Beberapa kali dalam ayat itu diulang sepertiga. Berarti masih ada 2/3 bagian lagi yang tidak dihancurkan. Yang tidak dibinasakan. Itu masih menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dia masih memberi kita kesempatan. Kalau orang mau ukur-ukur dari dunia ini, dari bumi ini, mungkin 1/3 dari keadaan yang terjadi di bumi ini sudah hancur. Tapi bukan karena Tuhan mau menghukum atau karena sangkakala telah ditiup, tetapi karena ulah kita sebagai manusia. Banyak sebelum mewabahnya virus corona ini, orang sering dengar atau baca atau lihat dalam media banjir, tanah longsor, itu diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Hutan dibabat habis, pohon-pohon tidak ada lagi daerah resapan air, akhirnya ketika hujan turun, banjir pun terjadi. Ketika hujan turun sedemikian lebatnya, tanah longsor pun terjadi. Karena apa? Daerah resapan air sudah diganti dengan bangunan,
dengan hal-hal yang sudah tidak memikirkan lagi ke depannya ini harus jadi apa daerah ini. Hanya memikirkan kita akan menjadi daerah yang lebih maju, akan terkenal, tetapi tidak memikirkan dampak ke depan dari lingkungan itu akan jadi seperti apa. Oleh karenanya lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini, biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita untuk terus maju, berkarya, sambil kita memelihara alam semesta ini. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita kelola, untuk kita olah sedemikian rupa menjadi hal yang berguna. Selain untuk kita, juga untuk orang lain. Agar supaya bersama-sama kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan, karena sudah memberi kita alam yang indah untuk kita kelola dan kita nikmati. Tetapi ketika kita melihat di belahan dunia yang lain, terjadi bencana alam yang luar biasa, menelan korban manusia, sangat disayangkan itu terjadi, tetapi itulah yang harus terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Dan kita yang ada setelah mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya firman ini, kita diajari agar supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita remehkan. Apalagi kuasa Allah yang telah diberikan kepada kita, jangan kita remehkan. Tuhan Allah berkuasa atas kehidupan seluruh makhluk yang hidup. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Tuhan Allah berkuasa. Alam pun Dia berkuasa. Apapun yang ada, Tuhan Allah berkuasa. Oleh karenanya ketika terjadi segala sesuatu dalam hidup kita, marilah kita memandang si penguasa. Ada apa sebenarnya? Apakah karena kesalahan kita, ataukah karena Tuhan Allah izinkan itu terjadi agar supaya kita mengerti bahwa ketika kita diizinkan untuk mengalami segala sesuatu, kepada siapa kita harus berharap, kita harus berserah, kita harus memohon pertolongannya. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, banyak hal menjadi pelajaran bagi kita tentang akhir zaman, dan banyak sekali yang kita dengar lewat media. Inilah ciri-ciri akhir zaman. Dan ketika kita menyadari bahwa kalau ini adalah ciri-ciri akhir zaman, apakah kita akan menjadi 2/3 dari yang diizinkan Tuhan untuk mendapat kesempatan bertobat, ataukah kita akan masuk dalam 1/3 yang akan binasa lebih awal? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan. Sebelum sangkakala ini ditiup, Tuhan masih mengasihi kita dengan memberi kesempatan bagi kita. Untuk itu, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk terus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk terus hidup dalam kekudusan. Untuk terus hidup melayani pekerjaan Tuhan. Untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita yakin bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup penuh dengan iman percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melewati badai dan gelombang kehidupan ini. Walaupun ketika kita berusaha untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan tiba-tiba sangkakala itu ditiup, Tuhan sudah memberi kita kekuatan untuk masuk dalam 2/3 bagian yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Ketika kita menjalani kehidupan di saat ini, di keadaan seperti ini, di sekitar kita, mungkin banyak sekali atau banyak hal yang menekan kehidupan kita. Mau suka menikmati hidup, mau pi mall, ada yang jaga di muka. Dapat suruh tutup, ini boleh masuk di mall. Mau suka pergi tempat hiburan yang lain, masih tutup. Mau suka ke sana, mau suka ke sini, belum boleh. Mau berkumpul, mau berame, takut-takut, jangan ada yang lapor. Tetapi inilah kesempatan bagi kita sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika di antara kita ada yang mungkin sedikit jaraknya lebih jauh dari Tuhan. Maksudnya seperti ini. So jarang pi ibadah di gereja, so jarang pi ibadah di kelompok pelayanan ataupun di komisi. Tetapi oleh kasih Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini, kita boleh beribadah di rumah. Tuhan masih beri kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mungkin waktu itu masih malu mau pergi gereja. Nah, sekarang diberi kesempatan untuk beribadah di rumah. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita berubah menuju kepada jalan yang telah Tuhan tentukan untuk kita lewati sambil kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan saat ini, biarlah menjadi bagian kita untuk terus berjuang, berjalan bersama Tuhan, untuk terus hidup dalam kekudusan, untuk terus hidup dalam kasih, untuk terus hidup dalam kebenaran iman kepada Tuhan, agar kita terus diberi kekuatan, kita terus diberi kemampuan melewati badai dan gelombang kehidupan ini, melewati segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, bencana alam, ataupun ketika kita saat ini menghadapi virus corona. Biarlah apa yang kita baca dan renungkan ini menjadi berkat bagi kita, untuk kita teruskan, untuk kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang sudah kita baca dan renungkan bersama. Amin.